Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari ibu kota provinsi Lampung dan merupakan kabupaten yang terletak di perbatasan berdampingan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lalu bagaimana Pak Kamami memimpin Kabupaten Mesuji ini? Selengkapnya saya akan ajak beliau untuk berbincang dalam Bincang Tokoh. Ya pemirsa Bincang Tokoh, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kebetulan adalah memang orang nomor satu di Kabupaten Mesuji, dan ini merupakan kesempatan yang langka karena di sela-sela kesibukan beliau ini saya bisa berkesempatan untuk ngobrol langsung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kamami. Waalaikumsalam Mbak Sela, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Karena dari tadi sebelum mulai acara ini saya juga sudah perhatikan ini ya Pak, energik sekali ya, ngurusin kanan kiri panas-panas siang-siang ya. Mungkin itu yang ngebuat sehat ya Pak ya, tetap ya, bergerak terus begitu. Ya. Jadi semangat kerjanya kalau gerak-gerak terus ya Pak ya. Iya, tetap Ya semangat dong. karena tanggung jawab. Tanggung jawab ya, jadi tetap harus dilaksanakan. Dan ini kebetulan luar biasa sekali saya berkesempatan berdialognya. Ini biasanya kan suasananya di kantoran gitu ya Pak ya, di belakang meja kerja. Kalau ini spesial di Taman Kehati ya Pak ya. Ini adalah taman baru bagi warga Mesuji. Di mana, boleh ceritain sedikit Pak? Ini kan Taman Kehati itu adalah Taman Keanekaragaman Hayati. Dan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Mesuji. Boleh diceritakan sedikit Pak, mungkin tujuan lebih tepatnya itu seperti apa mungkin di bangunnya tempat ini? Ya, jadi Taman Keanekaragaman Hayati ini merupakan program dari kementerian yang diberikan kepada daerah-daerah, diantaranya adalah Kabupaten Mesuji, yang di situ berisi berbagai macam populasi tanaman. Berbagai macam populasi tanaman, kemudian kita sediakan tanah seluas 10 hektar. Wow, luas sekali ya Pak. 10 hektar untuk kita tanamin dari berbagai macam tanaman macam-macam, mungkin tanaman langka atau mungkin suatu ketika akan langka juga. Karena sekarang Mesuji semakin dibukanya daerah, ini banyak populasi tanaman-tanaman yang sudah semakin tidak kita jumpai lagi. Ya, dan ini juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat juga ya Pak ya. Dan juga anak-anak sekolah juga yang masih remaja untuk menambah pengetahuan mereka seputar kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki. Dan luar biasanya lagi, tempat ini tidak hanya kalau misalnya kita mendengar namanya keanekaragaman hayati, fokusnya hanya ke tanaman ya Pak ya. Tapi enggak loh pemirsa, di sini juga ada tempat taman bermain airnya untuk keluarga dan juga anak-anak, yaitu tepatnya ada waterboomnya. Nah, ini luar biasa sekali. Ini saya beruntung loh menjadi termasuk orang yang pertama ya Pak datang ke sini ya. Iya, kira-kira begitu. Karena ini belum dibuka secara umum ya Pak ya, luar biasa. Dan sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai kegiatan dan juga aktivitasnya Pak Kamami ini, saya enaknya memanggil Bapak siapa nih Pak? Biar lebih akrab gitu Pak ngobrolnya. Siapa aja yang enak memanggilnya. Saya manggil Bapak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Nah Pak Kamami, boleh diceritakan dulu nggak sih ke pemirsa yang ada di rumah, awal mulanya Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini sebagai seorang bupati, awalnya gimana Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Sela. Pemirsa Antv dimanapun berada. Jadi kalau berbicara tentang karir yang sekarang saya atau jabatan yang sekarang saya peroleh, dari awal memang tidak ada cita-cita. Tidak ada cita-cita karena keluarga saya juga keluarga dari tidak punya, dan saya sekolah juga biaya sendiri. Awal di politik sebenarnya hanya punya rasa greget saja, kepengen menjadi wakil rakyat yang betul-betul bisa mewakili rakyat. Kapan waktu itu muncul rasa gregetnya itu Pak? Tahun 2003. 2003. Saya selama ini dagang pestisida pertanian bersama istri saya. 2003 saya mencoba masuk di politik, yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan bersama Profesor Rias. Beliau itu adalah salah satu guru politik saya yang selalu memberikan pencerahan, gambaran, wawasan bagaimana bisa membantu masyarakat, sehingga saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Pada saat itu sebenarnya tidak ada niatan menjadi wakil rakyat, hanya masuk di politik, pengen berbuat seperti apa. Tapi ternyata saya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung, mewakili waktu itu Tulang Bawang.
yang sekarang sudah pecah jadi 3 kabupaten, yaitu Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Nah itu awal mulanya. Kemudian tahun 2007 saya mencalonkan diri menjadi Bupati Tulang Bawang. Waktu itu pada saat pemilihan umum langsung ya Pak ya? Langsung juga. Jadi dan alhamdulillah menang tapi nggak dilantik pada saat itu. Dan pada saat itu memang belum ada MK, belum ada Mahkamah Konstitusi. Jadi sidangnya cukup di Mahkamah Agung, mendelegasikan kepada pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dan pada saat tahun 2003 ya Pak ya, pertama kali memutuskan untuk terjun ke dunia politik ya. 2003 itu katanya karena greget ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat. Nah, apa yang ngebuat greget itu waktu itu apa Pak? Kondisi masyarakat yang seperti apa? Pada saat saya di bisnis ini kan tidak melulu saya duduk di dalam toko atau di kantor saya. Saya kebanyakan turun ke petani. Turun ke petani, cerita, menyerap aspirasi mereka, mendengarkan mereka. Kok rasa-rasanya saya pengen berbuat untuk mereka yang bisa lebih. Kemudian itu yang melatar belakangi. Dan saya korbankan usaha saya. Jadi dihentikan waktu itu ya Pak? Saya serahkan kepada adik saya. Pada saat itu usaha saya ada di Bandar Lampung ada, kemudian di Bandar Jaya ada, di Unit 2 ada, di Rawajitu ada. Jadi langsung dipindah tangankan ke... Saya serahkan kepada adik-adik saya dan saya masuk ke dunia politik. Artinya sebenarnya kalau dipikirkan mungkin kita mencari profit pada saat itu mungkin jauh lebih nyaman saya dagang atau saya mencari usaha dengan wira swasta dibandingkan saya terjun ke politik. Tapi niat saya berbeda. Niat saya berbeda. Apa yang waktu itu membuat Pak Kamami memutuskan untuk berani? Karena kan yang saya tahu background keluarga sendiri tidak ada ya Pak ya yang terjun ke dunia politik sebelumnya. Bisa dibilang Pak Kamami ini orang pertama gitu dalam keluarga yang berani mengambil langkah yang berbeda. Apa yang membuat waktu itu yakin dan berani untuk memilih pilihan tersebut? Pada saat itu sebenarnya antara yakin dan tidak yakin saya untuk menjadi wakil rakyat, tapi punya keinginan. Itu dulu yang penting. Punya keinginan. Jadi saya banyak di lapangan, jadi sekaligus saya berinteraksi dengan para petani dalam mengembangkan bisnis saya. Kemudian juga saya mencoba mencari dukungan dari mereka. Ternyata responnya luar biasa. Respon luar biasa, sehingga saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung yang periode pertama adalah 2004-2009. Dan yang kedua nyalon lagi 2009-2014. Itu juga alhamdulillah partai saya mungkin nggak begitu populer. Partai Demokrasi Kebangsaan. Dan sampai hari ini saya masih jadi pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan yang tidak ikut pemilu. Dan waktu itu siapa Pak orang yang paling memotivasi, yang memberikan dukungan yang luar biasa besar terhadap Pak Kamami? Karena kan itu keputusan yang tidak mudah ya Pak ya. Siapa waktu itu? Sepertinya nggak ada. Saya sendiri. Orang tua? Orang tua terserah mana yang terbaik menurut saya. Jadi diserahkan kepada anak. Jadi waktu itu keputusan terbesar diambil karena keinginan sendiri, kemudian yang memotivasi juga dari sendiri. Jadi memang kalau istri saya begitu nggak dukung sebenarnya. Oh gitu? Istri saya nggak begitu dukung. Jadi kalau istri saya lebih diarahkan untuk berbisnis saja lah. Tapi udahlah, memang selama ini saya dari awal saya bekerja juga sendiri, apa-apa saya sendiri, ternyata saya harus mengambil keputusan sendiri. Di politik pun saya ambil keputusan sendiri. Tapi saya hitung matang-matang apa yang terburuk bagi saya. Yang sudah pasti tahu lah resiko apa ya Pak, jadi berani. Yang pasti usaha berantakan, itu sudah pasti. Nah ini yang saya penasaran, awalnya kan istrinya kurang mendukung ya Pak ya, sementara kan penting juga lah dukungan seorang istri, tapi karena tekad yang kuat dari Pak Kamami akhirnya mendukung juga. Akhirnya mendukung juga. Nah tapi pasti ada Pak setidaknya yang disampaikan oleh istri gitu. Nah saya penasaran apa mungkin nasihat ketika ingin maju ke dalam dunia politik, apa yang disampaikan oleh istri. Tapi nanti kita tunggu jawabannya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda.
Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di ANTV. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di ANTV. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Kembali lagi pemirsa dalam Bincang Tokoh dan masih bersama dengan narasumber saya yaitu Bapak Bupati Kabupaten Mesuji Lampung ya Pak, dengan Pak Kamami. Dan tadi saya sudah menanyakan bentuk dukungan nih dari keluarga ya, tetap mendukung tapi memang karena itu juga didasari oleh tekad Pak Kamami sendiri ya untuk melangkah ke karirnya yang sekarang gitu. Dan di awal istrinya sempat tidak mendukung atau kurang mendukung ya waktu itu, tapi karena memang keinginan yang kuat akhirnya mendukung juga. Nah ketika istri mendukung itu ada tidak Pak pesan-pesan yang disampaikan gitu? Karena kan ini suatu keputusan yang sulit lah gitu. Kalau istri hanya ngikut aja. Hanya ngikut aja. Ya? Hanya mungkin ada beberapa rambu-rambu. Ya biasalah naluri seorang perempuan. Karena sering ditinggal oleh suami, pergi jauh. Karena saya waktu jadi anggota DPR Provinsi kan setiap Senin sampai dengan Jumat saya nggak pulang. Tapi tahun kedua, tahun pertama saya ngelaju. Dari Uni 2 ke Bandar Lampung setiap pagi-pagi berangkat, malam pulang. Terus setiap hari ngelaju. Lama-lama nggak kuat juga, akhirnya beli rumah lah, kredit segala macam, sudah itu tidak, jarang pulang, seminggu sekali baru pulang. Nah apa itu Pak biasanya yang suka disampaikan yang naluri perempuan tadi itu Pak? Boleh tahu nggak kita? Atau jangan sering-sering telepon ya atau Enggak, apa? hanya pesan jangan beristri lagi. Oke. Ya naluri seorang istri lah Iya, mungkin ya. betul. Hanya pesannya begitu. Nah Pak, ketika duduk di kursi dewan sendiri kan itu aktivitasnya memang sudah padat ya. Iya. Contohnya tadi sudah mulai selain jaraknya jauh, kemudian karena waktu juga dan kondisi kan jadi harus jarang pulang dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana dengan, pasti kan ketika berdagang dulu punya banyak waktu untuk keluarga. Nah ketika berubah drastis itu ketika tidak ada waktu atau jarang kumpul dengan istri, gimana Pak mensiasatinya supaya tetap hubungannya tetap lancar, komunikasi tetap baik?
Gimana, Pak? Kalau ketemu dengan istri kan dulu seminggu sekali. Mhm. Malam Sabtu ketemu, malam Minggu ketemu. Mhm. Jadi seperti itu. Dan di DPR juga nggak begitu sepadat seperti yang sekarang ini. Mhm. Kalau di DPR kan nggak santai lah, nggak begitu banyak apa ya, nggak banyak aktivitas karena yang namanya DPR ini kan tidak mengelola kegiatan, tidak bersentuhan, tapi kebanyakan memperjuangkan harapan masyarakat dan menyampaikan kepada eksekutif harapan-harapan dari masyarakat. Mhm. Jadi kalau rutinitas dengan istri Sabtu, Minggu pasti ketemu. Biasanya kalau lagi kumpul gitu Pak, itu kan momen jarang ya. Biasanya ngapain Pak? Makan bareng, liburan, atau Tapi kayaknya biasa-biasa aja. biasa. Kalau liburan saya nggak punya hobi. Mhm. Istri saya juga nggak punya hobi, hanya hobi dagang. Mungkin dia acara rutinitas dia pengajian. Pada saat itu saya kalau Jumat sore saya pulang, Sabtu saya keliling ke masyarakat. Minggu pun keliling-keliling gitu. Jadi tetap ya 90% waktunya balik lagi untuk masyarakat Iya, ya. seperti Udah itu. waktunya cuman weekend aja untuk istri, tapi tetap harus dibagi untuk keliling juga ya. Iya. Oke. Ketemunya cuma malam aja lah, kira-kira begitu. Cuman makan malam ya Pak ya. Nah, ada masakan favorit dari istri nggak Pak? Biasa suka dimasakin apa? Kalau favorit saya masakannya pakai ya sambal tempe sama Sambal tempe ya? Iya, sambal tempe sama sambal jelantah itu doang. Wah, itu Tempe. kenapa apa bedanya buatan istrinya Pak Kamamik dengan yang dijual di tempat lain gitu Pak? Rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Tapi istri saya sudah banyak belajar sama orang tua saya. Oh gitu. Awalnya Jadi tapi sebetulnya- lucu. Awalnya lucu, Sel. Hmm. Saya pertama nikah dengan istri saya nggak doyan makanan istri saya. Oh gitu. Saya kan orang Jawa, dia orang Palembang, Mhm. dia orang Mesuji. Jadi makanannya nggak cocok di lidah saya. Oke, terus Kemudian sampai dia akhirnya- banyak belajar sama ibu saya, supaya saya mau makan masakan dia, gimana sih caranya? Nah, dia belajar sama ibu saya. dan akhirnya bisa. Dia ngomong, oh kalau dia gampang, semua sambal jelantah sama tempe sudah cukup. Oke. Saya memang nggak suka dengan Yang terlalu aneh-aneh gitu ya. ya makanannya. ikan, ayam apa nggak suka. Dan Tempe. akhirnya sekarang sudah Ya bisa kalau sudah. kalau bukan makanan dia susah makan gitu loh. Wah. Jadi tahan lapar lagi dia Ini begitu. ya, tahan lapar Pak. Iya. Wow, Nunggu ini dia nih makan yang buat datang dulu. tetap apa namanya itulah yang ngebuat Pak Kamal ini tidak bisa pindah ke lain hati ya. Kira-kira Sampai begitu. sekarang ya. Ya. Itu Nggak karena nggak sambal- kepikiran juga sih. Nggak kepikiran Nggak juga, kepikiran alhamdulillah. Berarti karena sambal tempenya itu. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah boleh juga kalau misalnya supaya suaminya betah di rumah dibuatin sambal tempe, siapa tahu jadi betah. Tapi Sela, pemirsa dimanapun silakan coba membuat sambal tempe itu nikmat sekali. Gitu ya Pak Nikmat ya. sekali. Kalau kita makan apa ya, ayam goreng itu sudah nggak asing lah. Tapi sambal tempe nikmat luar biasa dan tidak ada kolesteron lah. Iya betul, karena Benar. proteinnya juga nabati Iya. ya. Iya, dan hanya asli Indonesia. Oh, jadi lapar pas saya ngomongin Sambal makanan. tempe. Tapi yang pas itu nasinya harus hangat. Wah, betul sekali, orang Kalau- ciri khas Indonesia ya, nasi panas dengan sambal ya Sambal Pak ya. tempe. Nggak ada Sambal sambal, tempe. nggak bisa makan Sambal ya Pak. tempe ada dua. Apa? Ada sambal tempe yang digoreng, dia nggak pakai santan. Ada Satu lagi? tempe yang dikukus, Oh, kemudian dikasih santan. wah, ini kapan-kapan Itu saya loh. boleh main ke rumahnya Pak Kamal Oh, boleh. terus cobain masakan Pagi. istrinya ya. Oh, besok tahu kita pagi jadi, siapa tahu kita jadi betah juga untuk Boleh. datang ke rumahnya Bapak ya. Oke, dan Pak kita boleh ngebahas ini lagi ya soal Mesuji lagi. Nah ini apa yang menjadi cita-cita Pak Kamamik nih ketika awal apa namanya terjun ke dunia politik, yang menjadi cita-cita terbesar selain tadi alasannya karena sering mendengar pendapat dan aspirasi dari para petani ya Pak ya. Apa yang menjadi cita-cita sih awalnya, saya harus ketika saya maju ke dewan gitu, apa yang saya harus bisa mewujudkan apa gitu aspirasi dari masyarakat. Sederhana sebenarnya cita saya kepengen hanya satu, saya bisa membahagiakan orang miskin, hanya itu. Waktu Jadi itu ya. Iya, ya, sampai Sampai hari sekarang ini ya? pun begitu. Oke. Jadi usia yang masih tersisa ini, saya nggak tahu Allah akan mengambil nyawa saya. Kapan kita takdir akan dijemput. Tapi ini bisa untuk mereka, dan mereka tuh bisa menikmati apa yang saya lakukan. Sama dengan saya sudah menduduki jabatan hampir 5 tahun. Ini saya koreksi diri, apa yang sudah saya perbuat selama 5 tahun. Seperti pencalonan yang kedua, kemarin saya sudah musyawarah dengan keluarga, dan saya sudah sampaikan kepada masyarakat, saya nggak mau nyalon lagi, saya mau istirahat cukup 1 periode saja. Saya nggak kuat karena saya selama 5 tahun tuh nggak pernah, saya Sabtu kerja, Minggu kerja, tiada hari libur kecuali saya tidur.
Malam pun saya masih terima mereka, jadi saya nggak kuat lah fisik saya bilang begitu. Tapi istri saya yang pertama, sudahlah Pak, kita tulus aja bekerja untuk mereka. Malah sekarang semakin mendukung ya Pak? Ya karena mungkin istri saya melihat saya kerja benar-benar betul. untuk masyarakat, jadi mereka juga terharu. Ya sudah, kalau memang istri punya seperti itu, saya tidak bisa bekerja sendiri, ya istri harus dukung penuh. Tapi mohon maaf, kita hidup bukan, kita cari uang, tapi jangan semata-mata semua. Kita harus hilangkan sifat keserakahan. Karena seorang pemimpin kalau dia punya sifat serakah, rakyatnya itu pasti susah. Nah kita harus tutup hati itu. Kita sama berdoa sama Allah, mudah-mudahan mata hati kita tidak dibutakan oleh Allah. Karena mata hati seorang pemimpin, kalau sudah dibutakan mata hatinya oleh Allah, dia pasti akan jadi pemimpin yang serakah. Pemimpin yang serakah berakibat kepada masyarakat orang miskin semakin banyak, gitu. Semakin orang banyak yang menderita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada saya dan istri saya. Karena saya hidup cuma berdua. Jadi saya bilang sama istri saya, kita nggak sama yang hidup nyari duit lah Bu, ngapain lagi? Kita kalau ada orang mati kita takziah, nggak ada yang bawa harta, nggak ada yang bawa uang, nggak ada yang bawa mobil, nggak ada yang bawa gedung megah. Tulus aja kerjanya. Tulus gitu aja lah, ya, sudah. sesuai dengan niatan awalnya gitu. Mudah-mudahan jangan berubah sampai selesai ya Pak ya. Amin. Iya betul. Nah ini kan sudah 5 tahun lebih ya Pak ya? 5 tahun. 13 April nanti 5 tahun. 5 tahun lah ya Pak ya, menjadi pemimpin di Kabupaten Mesuji ini. Nah saya penasaran apa yang menjadi ketika awal hingga sekarang, apa perbedaannya setelah Pak Kamamik ini yang memimpin Mesuji, apa yang menjadi yang kelihatan gitu, wah ini sudah berubah, sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan gitu. Tapi nanti Pak, kita mau rehat dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv.
Ya pemirsa, kembali lagi di Bincang Tokoh dan masih berdialog dengan narasumber saya Pak Kamami selaku Bupati dari Kabupaten Mesuji Lampung. Dan tadi saya sudah menanyakan awal karirnya Pak ya, bagaimana bisa terjun ke dunia politik padahal tidak ada sama sekali background dari keluarganya ya Pak ya, malah backgroundnya itu sebetulnya adalah seorang pedagang, tapi dengan tekad yang begitu kuat akhirnya beliau memutuskan untuk berani terjun ke dunia politik demi mensejahterakan rakyat kembali lagi ya Pak ya. Dan selama 5 tahun ini sudah memimpin, apa Pak yang menjadi perubahannya kalau misalnya kita boleh lihat? Mungkin kalau bagi masyarakat Mesuji sendiri mereka bisa melihat ya Pak ya, mereka tahu, tapi bagi masyarakat Lampung lainnya yang di luar Kabupaten Mesuji mungkin mereka penasaran nih, apa selama 5 tahun ini yang sudah berubah dari awal kepemimpinan Bapak sampai sekarang ini Pak? Ya, kalau perubahan yang pertama pada diri. Kalau dulu badannya gemuk, kulitnya putih, sekarang kulit jadi hitam, muka kusut, tapi semangat tidak akan pernah surut. Semangat tidak berubah ya Pak ya? Ya? Jadi kulit semakin hitam, muka semakin kusut, semangat tidak akan pernah surut. Okay. Terus maju terus, karena yang kita urusi adalah rakyat begitu banyak, ada 300.000 lebih, yang rata-rata mereka punya masalah ekonomi yang harus kita perjuangkan. Ketika mereka teriak dari berbagai macam masalah, saya selalu berusaha untuk hadir. Harus hadir di tengah-tengah mereka. Misalnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ya sering saya berair mata lah melihat mereka. Kalau misalnya pagi saya jalan-jalan kemana, ngeliat anak sekolah jalan kaki, kita ngeliat pakaiannya sudah nggak benar, artinya sudah buruk sekali. Kemudian tasnya ada yang pakai kantong plastik. Dan saya tergugah, saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Saya harus membuat program apa yang bisa membantu mereka. Kita ngeliat juga banyak rumah-rumah papan tidak layak huni, terutama di desa tua atau di desa pribumi yang rumahnya reot, dihuni lebih dari 2 kakak, bahkan ada yang sampai 5 kakak. Kalau saya ajak ngobrol mereka tidak punya rumah, lihat kondisi seperti itu, penghasilannya sangat minim, tidak akan mungkin mereka punya rumah permanen, hanya impi saja. Saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Banyak masyarakat miskin mau berobat, nggak punya kartu asuransi kesehatan, melalui programnya Jaminan Kesehatan Nasional yang sekarang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dengan Kartu Indonesia Sehat. Mereka banyaknya tidak punya, terpaksa mereka berobat harus bayar, yang punya duit kalau yang tidak. Saya pun harus hadir di tengah-tengah mereka, bagaimana saya mengelola duit, bisa membantu mereka. Kemudian banyak desa-desa yang terisolir, di Kabupaten Mesuji ada 105 desa, dan Alhamdulillah sekarang tinggal 1 desa lagi yang jadi tugas saya untuk dari membuka 105 ya, dari Pak, 105. ya? Tadinya ada 12 desa yang motor nggak bisa, jadi mereka harus motor lewat air dan lain sebagainya. Sekarang tinggal 1 desa, tapi tahun 2018 ini selesai. Jadi tidak ada lagi desa-desa terusir. Walaupun kondisinya memang kondisi tanahnya masih tanah seperti itu. Jadi jalan kita masih tanah, nanti akan kita tingkatkan dengan batu, mungkin dengan lapisan penetrasi atau mungkin yang lainnya. Jadi seperti itu. APBD Kabupaten Mesuji ini, kita ini paling kecil dibandingkan 15 kabupaten kota. Tapi walaupun APBD kecil, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana menata uang ini, semua rakyat itu menikmati. Melalui program-program seperti kita sudah canangkan pendidikan gratis untuk anak SD. SD tidak boleh dipungut biaya, SMP pun tidak boleh dipungut biaya. Pakaian mereka kita bantu, tasnya kita bantu. Kemudian tadi yang saya ceritakan masalah perumahan, banyak rumah-rumah tidak layak huni. Kita pernah punya program, ada 3 kegiatan tentang program Baperlahu atau bantuan pembangunan rumah layak huni. Rumah-rumah di pinggiran sungai, kita entaskan jangan di pinggir sungai. Bagi yang nggak punya tanah, kita belikan tanah. Belikan tanah ukuran 12 meter kali 24, ini dibiayai oleh HPBD. Dan sekarang sudah ada berapa Pak yang sudah terbangun saat ini? Sekitar yang selama saya pimpin ada sekitar hampir 5.000 rumah yang sudah kita bantu. Itu tersebar di seluruh... Di 105 desa, tapi memang ada beberapa desa yang belum tersentuh. Jadi kegiatannya itu ada yang awalnya kita bantu 26 juta, itu bagi yang sangat miskin sekali, tidak punya apa-apa. Kemudian ada yang 12,5 juta, itu orang rumah papan, dia sudah punya material, memasang material nggak punya duit. Nah tahun ini kita tingkatkan bukan 12,5 juta, 15 juta sama 30 juta setiap rumahnya. Ini untuk membantu mereka. Kemudian di dalam pelaksanaan itu kita kerjasama minta bantuan dengan Babinsa atau Bintara Pembina Desa untuk melakukan pengawasan, dan Babinsa itu kita bantu honor 750.000 sebulan. Kemudian kita libatkan juga Babin Kamtipmas di desa-desa.
Babin Kamtimas Polisi kita libatkan, Babinsa kita libatkan untuk melakukan pendampingan, mungkin pengawasan, jangan sampai ada pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Dan kita juga siapkan namanya TPM, Tenaga Pendamping Masyarakat, untuk melakukan pendampingan juga supaya program ini bisa berjalan dan pengentasan kemiskinan terus berlanjut. Jadi biar nanti tidak ada orang sembarangan ya Pak ya yang mengaku dari pemerintahan gitu ya, terus kemudian melakukan pungutan-pungutan yang tidak seharusnya gitu kan. Makanya dilakukan pendampingan tadi. Nah, ini kan Kabupaten Mesuji ini kan baru pemekaran kurang lebih 8 tahun, betul nggak ya Pak? 2008 ya, 2008. Kurang lebih pada saat 2008 itu. Dan ini kan termasuk kabupaten yang terbilang baru lah ya Pak ya. Dan kesulitannya apa Pak di awal ketika memimpin Kabupaten Mesuji ini yang menjadi kesulitan untuk bisa melakukan berbagai program tadi yang seperti Bapak sudah jelaskan? Yang pasti pertama adalah kemampuan keuangan kita yang masih sangat kecil. Karena APBD kita seperti yang saya sampaikan tadi, Mesuji ini merupakan APBD yang paling kecil dibandingkan dengan 14 kabupaten kota yang ada di Lampung. Kita paling kecil. Kemudian yang kedua, luasnya wilayah. Luas wilayah di bidang infrastruktur, ini ada lahan kering, ada tanah gambut. Nah, di rawa-rawa ini ada 37 desa yang kondisinya di daerah rawa gambut, ini yang paling berat kita mengatasi jalan-jalan mereka. Pada saat musim hujan, bagus. Begitu hujan nggak pernah berhenti, ambles lagi. Nah, ini yang menjadi beban berat kita. Tapi saya selaku kepala pemerintahan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian untuk mensiasati APBD kita paling kecil di dalam penanganan infrastruktur, membuka desa-desa yang terisolir, kita siapkan atau melalui dana APBD kita berikan alat berat sendiri. Mungkin satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang alat beratnya paling lengkap kita. Kita punya ekskavator itu ada 12 unit. Itu punya sendiri ya punya Pak Pemda ya? Mesuji, punya Pemda. Kemudian kita punya motor grader atau yang untuk meratakan jalan itu ada 7 unit. Kemudian kita punya roller vibro atau yang untuk wales itu kita punya 6 unit. Kemudian dump truck, mobil dump truck kita punya 21 unit. Kemudian backhoe loader yang depan belakang ada bisa berfungsi, kita punya 3 unit. Semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kita lakukan supaya efisien. Karena kalau semua kegiatan kita serahkan kepada pemborong, ini administrasinya panjang. Administrasi panjang, kemudian hasilnya tidak maksimal. Kalau punya alat sendiri, ini kerja kapan saja. Dan alat yang ada di Pemda Mesuji ini tidak boleh libur dengan saya. Sabtu harus kerja, Minggu harus kerja. Jadi selama 7 hari terus tidak ada ya, libur. Pak, ya? Iya, karena Sabtu Minggu saya monitor mereka, saya keliling ke lapangan, saya cek. Karena Bapak aja kerja ya Sabtu Minggu Iya, ya, tetap monitor ya Pak ya. Oke. Gaji mereka kita besar lah gaji mereka. Dan hasilnya juga sekarang tadi Bapak bilang tinggal 1 desa ya satu Pak desa. ya. Hanya jembatan penghubung saja. Insya Allah 2018 kita bangun. Hasil kerja keras selama 5 tahun ya Pak ya. Dari 105 desa tinggal 1 desa yang diusahakan dalam waktu dekat ya Pak ya. Targetnya kapan Pak? 2018 satu ya? desa untuk membuka terisolir satu desa yang tadi 2018 kita buka. 2018 targetnya, dan mudah-mudahan setelah itu semua di desa di Mesuji tidak ada yang terisolir ya Pak ya, semuanya sudah bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini dari segala kekurangan. Kalau hambatan yang kedua Mbak Sheila, hambatannya tadi nanti Pak diceritakan, kita rehat dulu ya sejenak ya Pak ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Toto. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar Sulakna, jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana Mencari Cinta di Antv. Namanya Tapki.
Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Tokoh dan masih bersama dengan narasumber saya Pak Kamami selaku Bupati dari Kabupaten Mesuji, Lampung. Dan Pak Kamami, walaupun Mesuji ini kan termasuk kabupaten yang baru terjadi pemekaran ya Pak ya, 8 tahun terakhir ini, di balik hambatan yang tadi mungkin Bapak jabarkan dan juga keterbatasan yang dimiliki, pastinya kan kabupaten ini memiliki potensi Pak, baik dari sumber daya alamnya, kemudian juga ataupun SDM-nya. Nah, potensi apa yang dimiliki sebetulnya oleh Kabupaten Mesuji ini yang mungkin baik masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat di luar Kabupaten Mesuji ini ada banyak belum tahu nih Pak? Tadi saya sudah sampaikan kepada Mbak Sela dan penonton, pemirsa dimanapun, hambatan tadi masalah anggaran. Kemudian yang lain itu hambatan kita adalah SDM, yaitu pegawai negeri sipil kita yang sangat terbatas. Dan PNS di Mesuji ini dominasi 70% bukan orang Mesuji, orang Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung, kemudian dari Lampung Utara, Lampung dan lain sebagainya. Tapi inilah proses daerah baru. Mungkin suatu ketika juga nanti akan kembali kepada masyarakat Kabupaten Mesuji. Nah, dengan keberadaan mereka yang jauh, sepertinya masih banyak pegawai negeri sipil kita yang tidak bisa maksimal bekerja. Nah, itu juga karena jarak. Ini juga jadi hambatan. Walaupun mereka seminggu sekali pulang, yang seminggu kadang yang 5 hari datang, 3 hari datang, itu pulang lagi. Tapi serba agak repotan ya kita kalau kita terlalu keras dengan mereka, mereka pada bubar. Terlalu lunak nanti jadi panutan bagi yang lain yang ikut-ikut juga. Tapi yang penting saya tetap bisa bekerja lah dengan sekuat tenaga. Seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah libur kecuali tidur. Kecuali tidur ya. Pada saat Sabtu Minggu bisa mewakili mereka yang memang balas-malasan. Tapi Pak Kamami ini waktu jam tidurnya juga tidak seperti kebanyakan orang yang 8 jam ya Pak ya. Karena kabarnya masih menerima tamu sampai subuh loh ini pemirsa. Sampai jam 3 masih menerima ya Pak ya. Dan paginya biasanya tamu kalau sampai pagi itu masyarakat dari jauh-jauh. Ini walaupun saya capeknya seperti apa, tetap saya harus tersenyum di depan mereka. Tetap harus diterima gitu. Diterima, ya, walaupun dalam hati itu, kok jam segini belum pulang-pulang nih, tapi ya kita ada. Tapi tetap ditampung apapun yang mereka sampaikan ya Pak. Karena saya adalah pelayan mereka, jadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena biasanya mereka datang juga pasti ada masalah ini, dan saya harus hadir di tengah-tengah masalah mereka. Itulah tadi tujuannya Pak ya, tahu apa yang sebetulnya dikeluhkan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan balik lagi nih Pak, apa yang sebenarnya menjadi potensi terbesar dari Kabupaten Mesuji ini? Ya, Mesuji ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di antaranya ini adalah
kalau kita melihat sejarah masa lalu, sebelum Kabupaten Mesuji ini berdiri atau masyarakat transmigrasi lokal ini ada, Kabupaten Mesuji ini terdiri dari orang-orang pribumi yang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi mereka bukan dari Lampung tapi dari Sumatera Selatan. Mereka itu memiliki mata pencaharian dua, yaitu mencari ikan dan mencari kayu. Ikan pun bukan hasil budidaya, kayu pun sama. Ini semua alami. Mereka dulu menjual hasil bumi atau menjual ikan, menjual kayu, mereka ke Jakarta lewat air. 2 hari 2 malam sampai ke Jakarta, sampai di Tanjung Priok. Nah ini artinya kalau ini seperti saya sudah sampaikan kepada Provinsi Lampung, kepada Bapak Gubernur, untuk bisa membantu mewujudkan, memperjuangkan pembangunan pelabuhan. Pelabuhan seperti Bakauni yang ada di Mesuji. Tanah sudah kita siapkan dan alhamdulillah sudah ada respon dari kementerian, sudah mulai dibangun pelabuhan kecil dan ini saya berharap untuk bisa ditingkatkan, yaitu pembangunan pelabuhan yang ada di Mesuji. Kalau ini bisa dibangun, nanti ini uji cobanya sudah dilakukan menggunakan kapal yang bukan besar tapi hanya 400 seat sudah dicoba antara dari Mesuji menuju Sunda Kelapa. Ini sudah dicoba dengan jarak tempuh sekitar 6 jam. Artinya kalau ini nanti bisa dibangun, jadi yang dari Mesuji, kemudian Palembang, Jambi, itu bisa... Pekanbaru, Medan, Aceh, kalau mau ke Jawa nggak usah lagi melalui Bakauni, cukup turun di Mesuji, naik kapal, turun di Sunda Kelapa. Ini mempersingkat waktu, memperpendek jarak dan mengurangi rusak jalan yang ada karena lewat air. Ini sangat luar biasa. Programnya Pak Jokowi, jalan tol itu harus kita ini artinya bisa mendukung program. Kalau misalnya nanti ke depan ada investor yang ingin datang ke sini, Pak, bagaimana? Dengan senang hati ke mereka untuk berinvestasi di Mesuji, di Kabupaten Mesuji. Tinggal silakan dicek dulu seperti apa investasinya. Yang pasti investasinya jangan sampai justru merugikan masyarakat mungkin, ya. Karena banyak juga investasi yang merugikan masyarakat. Jadi seperti itu, misalnya ada investor semangat akan mengeksploitasi batu bara yang ada di Kabupaten Mesuji. Kondisi batu bara di Mesuji memang kita akui ada, tapi masalah banyaknya saya nggak tahu karena kondisi kedalamannya itu ada sekitar 20-30 meter. Mesuji itu sangat rendah, hanya berapa ratus meter di bawah permukaan laut. Artinya kalau batu bara dieksploitasi mau jadi apa Mesuji ini? Nah ini, kalaupun mau memanfaatkan batu bara di Mesuji silakan dimanfaatkan, tapi bukan dengan cara konvensional, dengan cara dikeduk, manfaatkan zat metannya, gas metannya itu sepertinya tidak begitu merusak lingkungan. Itu saya sangat boleh saja asalkan memang masih tidak merugikan masyarakat. Ya, dan tidak merusak lingkungan. Dan tidak merusak lingkungan. Dan kira-kira apa nih Pak program ke depan yang menjadi prioritas Pak Kamamik untuk Kabupaten Mesuji ini? Yang menjadi prioritas Pak ke depan? Yang menjadi prioritas ke depan ini adalah pertama infrastruktur. Kemudian yang kedua pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini dari semua bidang, mulai dari pendidikannya, kemudian perumahannya, kemudian tentang pertaniannya, kemudian masih banyak lagi seperti Mesuji ini kan kita satu-satunya kabupaten penghasil karet, getah karet terbesar di Lampung kan Mesuji. Kemudian penghasil sawit terbesar ini adalah Mesuji. Tapi ini kebanyakan didominasi oleh perusahaan. Perusahaan yang mengelola lahan melalui hak guna usaha. Ini cukup banyak di Mesuji. Ini bagaimana masyarakatnya ini bisa sejahtera, bukan hanya si pengusahanya saja. Tapi juga masyarakat. Masyarakatnya harus bisa sejahtera. Ini kan sementara yang kita lihat dan semua orang juga melihat yang kaya ini perusahaannya saja, masyarakatnya apa nggak jadi kuli, tetap jadi kuli, jadi makan kerja sesuai dengan UMR atau UMP yang ada. Mereka bisa senang-senang. Nah ini yang terus kita rumuskan bagaimana kira-kira kontribusi pemerintah terhadap masyarakat dan Kabupaten Mesuji ini. Seperti jalan-jalan rusak di mana-mana, ini kan peran utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang mengangkut hasil buminya dia, diangkut dengan mobil yang rata-rata
mereka di atas MST, di atas muatan sumber terberat, muatannya overload semua, jalan hancur, kita danan hancur, kita danan hancur. Tapi sementara apa kontribusi secara langsung ini tidak ada. Nah ini yang menjadi program-program kita ke depan, program-program unggulan diantaranya yang saya sampaikan tadi. Dan tadi kan Pak Kamami juga sudah menjelaskan apa sih yang menjadi potensi sebetulnya dari Kabupaten Mesuji ini ya. Dan bagaimana dengan respon masyarakatnya sendiri Pak? Apakah mereka memang sudah sadar betul dan mendukung program pemerintah yang memang untuk memajukan potensi yang ada di sini atau seperti apa? Tapi nanti dijelaskan ya Pak, kita istirahat dulu sebentar ya. Setelah pariwara ini kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di Bincang Tokoh. Makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di ANTV. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di ANTV. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Tokoh dan masih bersama dengan Pak Kamami selaku Bupati dari Kabupaten Mesuji Lampung. Dan Pak Kamami, dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mesuji ini sendiri, lalu seperti apa respon dari masyarakat Kabupaten Mesuji ini? Kalau program-program saya terhadap Kabupaten Mesuji, ini memang didasari saya kan selalu turun ke lapangan. Selalu orang bilang banyak belusukan lah, kira-kira seperti itu. Seperti yang saya sampaikan awal, Sabtu Minggu saya kan tidak libur. Ini kebanyakan saya keliling. Jadi 105 desa rutin saya kelilingin. Wow. Dan ini kita pasti juga semua masyarakat desanya pernah ketemu langsung nih dengan Pak Kamami ya. ketemu di ladang, di mana-mana. Karena saya nggak pernah pakai pengawalan. Kalau saya keliling-keliling bawa sama supir,
berdua. Sudah Ya, jalan ya Pak. ketemu petani di ladang, saya berhenti. Pokoknya kira-kira seperti itu, jalan rusak, saya berhenti. Kenapa, apa hambatannya, segala macam. Nah itu yang rutin saya lakukan. Oke, dan program apa nih Pak? Setelah tadi Pak Kamil kan banyak menjelaskan berbagai program yang sudah dijalankan ya selama 5 tahun terakhir ini. Dan program apa Pak yang sudah dijalankan oleh Bapak, namun ini mungkin belum pernah nih dilakukan oleh kabupaten lainnya? Atau memang Pak Kamil sendiri yang berinisiatif untuk melakukan hal tersebut gitu? Iya, saya sebelum jadi Bupati Mesuji, ini memang sering saya keliling-keliling ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan, ke 3 kabupaten, dulu 1 kabupaten, pada saat saya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang saya sampaikan tadi, setiap Sabtu Minggu saya selalu turun ke bawah. Melihat kondisi infrastruktur, terutama ini jalannya sempit-sempit sekali. Kemudian begitu saya dilantik, kemudian saya coba buat perencanaan, ini jalan harus lebar-lebar semua, baru kita perbaiki jalannya, misalnya dengan hot mix dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita langsung hot mix, jalannya masih sempit, nanti pelebaran sudah susah, orang sudah nggak mau lagi. Ini terjadi di beberapa daerah, makanya jalan di kabupaten-kabupaten sempit-sempit karena seperti itu. Ini saya lebarin dulu. Nah, pelebaran-pelebaran ini kita lakukan bukan pakai pemborong, jadi Pemda punya alat sendiri. Kemudian kita sampaikan dengan kepala desa untuk musyawarah dengan yang punya desa, dan kita tekankan jangan ada pemaksaan dan tidak ada proses ganti rugi. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada proses ganti rugi, memang kemampuan keuangan kita yang tidak ada. Jadi mereka setuju semua kita lebarin. Karena komunikasi yang baik ya dalam penyampaiannya juga. Kepala desa, kalau memang ada yang nggak setuju, saya undang untuk ke rumah saya sampaikan keuntungannya, dan saya pikir sih tidak rugi. Dengan dibukanya jalan, secara otomatis tadinya desa-desa yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sekarang semakin terbuka. Kemudian tanah yang tadinya nggak berharga jadi berharga. Kemudian jadi ada semangat lah mereka untuk hidup di desa atau di Kabupaten Mesuji. Ini kita lakukan ratusan kilometer, kita buka jalan-jalan itu. Dan sekarang sudah berapa nih Pak kurang lebih? Ini sudah, kalau 200-an kilo ada, 200-an kilometer. Ini terus berjalan terus. Kalau data terakhir seingat saya sekitar 800-an ya, 800-an kilo. Iya, 800 di 105 desa. Jadi jalan kita lebar-lebarin semua. Nah, nanti program selanjutnya tahun 2018 2007 sudah jalan sih. Ini sudah mulai dikasih batu, ada yang onderlah. Kemudian ada yang sudah kita tingkatkan lagi menjadi lapisan penetrasi, ada yang sudah kita tingkatkan lagi menjadi hot mix. Tapi insya Allah yang kedua ini kita selesaikan lah, jalan-jalan sudah bagus semua. Tidak ada lagi jalan sendal-sendal kepater. Bukan lagi mobil yang kepater, tidak ada lagi sendal yang kepater. Targetnya di tahun 2018 Pak, mudah-mudahan ya? Atau 2018 sudah mulai hot mix banyak lah sekali 2018. Jadi semoga nanti kedepannya kita lihat Kabupaten Mesuji jalannya sudah lebih baik semua ya Pak ya. Jalan kita perbaiki juga Mbak. Kemudian bukan ini seperti bidang perumahan. Perumahan target saya tidak ada lagi rumah papan di Kabupaten Mesuji. Ini kan rumah papan begitu banyak dengan program Baperlahu, bantuan pembangunan rumah layak huni. Tapi syaratnya yang rumah papan masyarakatnya siap-siap dong cari material. Nanti kita bantu 15 juta setiap rumahnya. Kecuali yang sangat tidak mampu, orang tua jompo, nanti kita bantu 30 juta. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka juga ya Pak, biar adil ya Pak ngasih bantuannya. Dan itu dari bidang dari infrastruktur jalan, kemudian juga dari perumahan. Kemudian kalau dari segi pendidikan Pak, ada program mungkin dari segi pendidikan, iya, kalau segi pendidikan, guru-guru honor yang ada di SD, ada di SMP, kemudian TK, semua kita berikan bantuan honor kepada guru-guru. Kalau guru SD, kemudian guru SMP, mereka mendapatkan SK dari saya, dari SK Bupati tentang pengangkatan non-PNS. Setiap tahun kita keluarkan SK itu. Kemudian mereka kita kasih honor 800.000 dari uang APBD. Ini di luar dana BOS ya, karena dari BOS juga mereka dapat. Kemudian guru TK pun sama. Tujuannya apa Pak memberi seperti itu? Ini memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa lebih serius memberikan pendidikan kepada anak-anak. Walaupun baru sebatas guru honorer ya Pak? Karena kita sudah canangkan pendidikan gratis di Mesuji, tidak boleh ada pungutan biaya apapun. Karena semua sudah kita tanggung. Kepala sekolah kita berikan tambahan penghasilan untuk kepala sekolah. 1.500.000 setiap kepala sekolah. Kita rencanakan setiap kepala sekolah
kita bantu motor, dan rumah dinas sudah kita bangun juga untuk mereka. Anak-anak sekolah sudah kita bantu pakaiannya, anak-anak sekolah kita bantu tasnya. Supaya mereka lebih bisa layak ya Pak ya untuk melakukan aktivitas belajar ya, dengan seragam dan keperluan sekolah lainnya yang lebih layak memang. Oke, dan Pak, apa yang menjadi pesan Bapak selaku pemimpin ya bagi masyarakat Mesuji? Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Mesuji untuk kebaikan, untuk pembangunan Kabupaten Mesuji sendiri? Saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Mesuji untuk memberikan dukungan secara penuh kepada kami yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Mesuji, dan kami siap bekerja memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Dan saya berharap tidak perlu, kalau ada sesuatu yang mungkin ada yang perlu ditanyakan, itu tanyakan langsung kepada kami. Jangan nanyakan, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Dan saya selalu membuka pintu kapan saja, datang ke rumah saya. Jadi dan selalu terbuka. Ketika masyarakat memiliki keluhan atau aspirasi Silakan yang ingin datang. disampaikan, Silakan punya kebingungan juga boleh ya Pak tanya ya. Tanya apa saja boleh. Boleh, jam berapapun terima ya Pak. Boleh, boleh diterima. tuh. Dan apa Pak yang menjadi harapan terbesar Bapak terhadap Kabupaten Mesuji dan juga masyarakatnya Pak? Harapan saya Kabupaten Mesuji ini semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, kemudian kenyamanan, ketenangan, ketentraman ini bisa diperoleh, bisa dirasakan oleh mereka semua. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagaimana masyarakat Mesuji ini semuanya mudah-mudahan bisa sejahtera ya Pak ya, dengan kemampuan, skill dan juga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mesuji sendiri. Nah Pak, mungkin terakhir Pak ada yang kata-kata singkat saja sebagai bentuk semangat atau motivasi untuk masyarakat nih Pak, dan juga mungkin teman-teman pemerintah yang lainnya untuk bisa bersama-sama memajukan Kabupaten Mesuji ini. Pak, singkat saja satu kalimat boleh Pak? Iya. Apa Pak? Kalimat semangatnya Pak biasanya apa? Atau ada motonya nih Pak? Supaya kalau semangat gitu kalau lagi kerja ada nggak Pak? Maju terus pantang mundur. Maju terus Tetap pantang semangat. mundur ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih Pak Kamami sudah meluangkan waktunya selama 1 jam ini. Kita sudah berdiskusi banyak hal mengenai pengalaman dan juga potensi ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Mesuji ini, yang sebelumnya mungkin saya juga nggak tahu nih Pak kalau di Mesuji ada seperti ini gitu kan ya. Dan sekarang jadi lebih tahu, dan mudah-mudahan juga seluruh stakeholder ya, baik pemerintahan maupun masyarakat bisa turut berpartisipasi dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Mesuji ini. Dan pelajaran yang saya dapat dari Pak Kamamik ini adalah memimpin suatu kabupaten yang berada di perbatasan itu tidak mudah ya Pak ya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun beliau ini tetap bertekad dan berkomitmen untuk bisa mengabdikan dirinya untuk bisa memajukan tidak hanya kabupatennya tapi juga masyarakatnya ya Pak ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Papa setiap hari hanya di ANTV.